Sebagai koki bajak laut topi jerami, Sanji sering terasa berbeda dibanding petarung lain di One Piece. Dia bertarung hanya dengan kaki, punya kode moral yang kadang merepotkan dirinya sendiri, dan sering menang bukan hanya karena kekuatan, tapi juga ketahanan mental serta kreativitasnya. Meski begitu, Sanji tetap punya banyak duel luar biasa sepanjang cerita. Apa saja pertarungan terbaiknya? Delapan Sanji versus Kurobi. Ini termasuk salah satu pertarungan besar pertama Sanji sebagai anggota resmi topi jerami. Yang membuat duel ini menarik adalah situasinya sangat tidak menguntungkan bagi Sanji. Fokus utamanya sebenarnya bukan menang, melainkan menyelamatkan Luffy yang tenggelam. Akibatnya Kurobi bisa memanfaatkan dengan menyerang Sanji di bawah air, area yang sangat berbahaya untuk manusia biasa seperti Sanji. Meski begitu Sanji tetap mampu bertahan dari tekanan Kurobi. Dan begitu duel berpindah ke daratan, situasinya langsung berubah total. Kurobi yang sebelumnya dominan justru dihajar habis-habisan. 7 Sanji versus Gin. Ini pertarungan yang ikut membuat Gin terasa begitu memoriabel, meski kemunculannya singkat. Duel ini sebenarnya tidak seimbang. Gin masih relatif segar, sementara Sanji sudah terluka parah akibat pertarungannya melawan Pearl. Namun Sanji tetap bertarung semaksimal mungkin. Ada detail-detail kecil yang membuat duel ini terasa keren, seperti ketika Sanji menggunakan rokoknya untuk menciptakan celah menyerang. Di sisi lain, kemampuan Gin memakai tonfa besinya membuat ia mampu terus mengimbangi Sanji. Dan konklusinya terasa pas. Sanji tumbang karena cederanya sendiri setelah mendaratkan serangan kuat, namun Gin yang sudah tersentuh oleh kebaikan Baratie dan Sanji, tidak tega menghabisinya. 6 Ronde 2 Daffy Backflip. Pertarungan ini memang konyol. Bahkan banyak yang merasa nuansa Daffy Backflip terasa seperti filler meski sebenarnya canon. Namun justru karena itu duel ini jadi menyenangkan. Ronde kedua Daffy Backflip menunjukkan dinamika terbaik Sanji dan Zoro. Keduanya jelas tidak cocok dipaksa bekerja sama, mereka terus cekcok bahkan di tengah pertandingan. Namun ketika mereka akhirnya serius demi tujuan yang lebih besar, kombinasi mereka benar-benar mengerikan untuk lawan. Ini salah satu momen yang menegaskan bahwa di balik semua ribut-ribut mereka, Sanji dan Zoro tetap pasangan tempur terbaik topi jerami setelah Luffy. 5 Sanji versus Wanze. Sekilas pertarungan ini mungkin terlihat absurd karena musuhnya menyerang menggunakan ramen. Tapi duel melawan Wanze justru memperlihatkan sisi lain Sanji yang jarang dieksplorasi. Sanji sebenarnya punya skill menggunakan pisau yang sangat tinggi. Hanya saja dia menolak memakai pisau untuk bertarung melawan manusia karena prinsipnya sebagai koki. Saat menghadapi armor pasta Wanze, Sanji akhirnya memperlihatkan kemampuan pisaunya secara penuh. Cara dia memotong serangan dan armor ramen Wanze terasa cepat, presisi, dan elegan. Momen ini jadi pengingat bahwa kalau Sanji tidak memegang kode moralnya, dia mungkin saja sudah menjadi pendekar pisau kelas atas juga. 4 Sanji versus Bentam. Duel melawan Bentam alias Mr. Tubon Clay, punya kombinasi aksi dan emosi yang pas. Awalnya Sanji cukup dominan. Namun situasi berubah ketika Bentam memakai kemampuan Mane Mane no Mi untuk berubah menjadi Nami. Karena Sanji tidak bisa menyerang wanita, Mr. Tu jadi memperoleh banyak serangan gratis. Yang membuat pertarungan ini memoriabel bukan cuma koreografinya, tapi juga konklusinya. Duel mereka terasa intens, penuh respek, dan menjadi awal hubungan unik antara Sanji dan Bon Clay. Lucunya, dari musuh Bon Clay kemudian justru berkembang jadi salah satu sekutu paling berjasa untuk kru topi jerami. 3 Sanji versus Monkey D. Luffy. Ini bahkan bukan pertarungan sungguhan. Luffy sama sekali tidak berniat melawan Sanji. Namun karena tekanan keluarga Vinsmoke dan ancaman Big Mom, Sanji memaksa dirinya menghajar kaptennya sendiri. Justru karena itulah duel ini terasa sangat menyakitkan. Luffy menolak menyerang balik sementara Sanji terus memukulnya demi membuat kru topi jerami pergi. Dan ketika Sanji kemudian menangis diam-diam setelahnya, jelas terlihat bahwa dirinya jauh lebih hancur dibanding Luffy. Ini salah satu duel paling emosional di seluruh One Piece. 2 Sanji versus Queen. Sanji benar-benar membutuhkan kemenangan ini. Setelah time skip, sempat ada periode di mana Sanji jarang memperoleh duel besar yang benar-benar memuaskan. Di Woleke Island fokusnya lebih ke konflik personal, sementara di Dressrosa dia langsung berhadapan dengan lawan selevel Don Quixote do Flamingo,
yang terlalu kuat untuk dirinya saat itu. Karena itu, duel melawan Queen terasa penting. Pertarungan ini juga menjadi klimaks konflik identitas Sanji. Saat kekuatan genetika Germa mulai bangkit dalam dirinya, Sanji ketakutan berubah menjadi monster tanpa emosi seperti saudara-saudaranya. Namun pada akhirnya ia menerima kekuatan itu tanpa kehilangan kemanusiaannya. Dan ketika Sanji membangkitkan Ifrit Jambe untuk mengalahkan Queen, yang bahkan memakai teknologi Germa termasuk kemampuan Stealth Black, momen itu terasa seperti deklarasi besar. Sanji kini benar-benar berada di level Komandan Yonko. 1. Sanji versus Jabra. Bagi saya pribadi, ini masih pertarungan terbaik Sanji. Sebelum duel dimulai, Jabra sudah ditegaskan sebagai anggota CP9 terkuat ketiga di Ark Enies Lobby. Dengan kekuatan Zoan Serigalanya, Jabra juga cukup tangguh untuk menahan tendangan-tendangan Sanji dalam waktu lama. Yang membuat duel ini spesial adalah ritmenya. Pertarungannya terasa cepat, brutal, tapi juga teknikal. Jabra terus mencoba memancing emosi dan menipu Sanji, sementara Sanji perlahan memaksanya masuk ke ritme duel jarak dekat. Lalu muncullah salah satu momen paling ikonik Sanji, Diabel Jambe. Ketika kaki Sanji mulai terbakar dan tendangannya menjadi jauh lebih mematikan, duel ini langsung naik level. Itu bukan cuma power up keren, tapi juga momen yang benar-benar menegaskan identitas Sanji sebagai monster tempur topi jerami. Itulah pertarungan terbaik Sanji di One Piece hingga 2026. Mana pertarungan terbaik Sanji menurut kalian? Coba komen. Dan jangan lupa pantau terus Virlan Anime, biar tidak ketinggalan opini anime lainnya.